Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Hari ini kita akan ngobrol untuk rencana supervisi berbasis coaching Pak ya, yang akan dilaksanakan besok katanya. Iya, rencana besok pembelajaran. Yang 7.15 jam. Kalau boleh tahu Bapak kan mengajarnya banyak mata pelajaran. Di mata pelajaran apa yang nanti akan saya supervisi Pak ya? Iya, rencananya untuk besok itu di kelas 11 ATPH. Itu pelajarannya itu agribisnis, tanaman pangan dan palawija. Terus KD-nya yang akan saya bawakan atau saya kembangkan besok adalah mengenai menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik. Persiapan apa yang sudah Bapak lakukan untuk di supervisi besok? Ya, untuk supervisi besok yang saya sudah siapkan yaitu media pembelajaran, yaitu menggunakan Infocus. Terus saya sudah siap ada silabusnya, ada RPP-nya ya, untuk rencana pembelajaran di kelas. Terus juga ada alat praktek, bahan praktek yang akan digunakan selama kegiatan. Oke, saya lihat Bapak ini persiapannya sudah matang sekali kalau untuk di supervisi. Jadi medianya sudah ada, RPP-nya sudah ada, silabusnya sudah dipersiapkan. Kalau sudah ada RPP-nya Pak, berarti sudah ada tujuan pembelajarannya Pak. Apa itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak bawakan di supervisi besok rencananya ini? Iya, tujuan pembelajarannya adalah Ini di bawah saya Pak. yang ini ya. Jadi nanti tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh faktor biotik dan abiotik dengan tepat. Itu tujuan dari pembelajaran. Kalau boleh tahu Pak, apa yang ingin Bapak tingkatkan dari kompetensi mengajar, apa yang ingin Bapak tingkatkan untuk supervisi besok ini? Area pengembangannya ini akan dicapai di kompetensi apa ini sebagai guru ini? Iya. Kompetensi itu ada 4 kan? Iya. Ada kepribadian, sosial, pedagogik, dan emosional. Yang potensi mana yang Bapak ingin tingkatkan? Iya, jadi untuk pembelajaran besok itu tentunya saya lebih menitik beratkan ke pedagogiknya, ya, jadi pengembangan untuk pedagogik. Iya. Pembelajaran di dalam kelas, Pembelajaran bagaimana Bapak merancang, melaksanakan, Iya. menilai pada saat pembelajaran berlangsung. Di pembelajaran itu yang bagiannya sekali sih yang bagian mana yang akan ditingkatkan lagi? Masih yang jadi ini apa ini kendalanya Bapak mengajar? Ya, jadi dari pengalaman yang biasa saya belajar dalam kelas itu mengenai antusias, motivasi ya, antusias atau motivasi dari memotivasi siswa ya atau peserta didik di dalam kelas agar dapat mengikuti atau melaksanakan semua kegiatan yang ada sesuai dengan rancangan yang sudah kami buat, yang dari guru buat. Itu motivasi lebih ke situ. Dari motivasi siswa. Oke, dari seperti yang Bapak rancang, yang Bapak akan terapkan itu Bapak ingin melihat bagaimana antusias atau motivasi belajar anak untuk mengikuti pembelajaran Bapak di dalam kelas. Itu yang Oke, jadi itu kompetensi yang sudah kita sepakati Pak ya untuk supervisi besok. Jadi besok tinggal saya turun ke kelas untuk melihat ya di kelas-kelas satu pihak ya. Iya. Mata pelajaran aktivitas tanaman kalau dia. Oke, jadi jamnya jam berapa Pak ya? Ya rencananya besok jam 7.15. Oke Pak,
siap besok. Terima kasih banyak Pak, sampai Iya, ketemu lagi sama-sama, besok Ibu. di dalam kelas. Oke. Selamat pagi semua ya. Ya, kita mulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ketua kelas pimpin dulu dalam doa sebelum kita mulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Satu, Aprisal, Ardiani, Ardiansyah, Adit, Irda, Indra, Abdi, Pak. Fajar, Tito, apa ya? Ihsan, apa ya? Alif, Fauzan, Mutiara, Safwan, apa ya? Ya, oke. Pagi ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu tanda-tanda kerusakan dan gejala serangan tanaman akibat faktor
biotik dan abiotik. Ya. Jadi berbicara tentang tanaman pangan tentunya sangat luas ya. Jadi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Kalau di sini ada nggak yang tahu kira-kira faktor biotik itu seperti apa? Ya, ya, oke, itu ya. Kalau biotik di sini? Iya, berarti yang beda itu sebaliknya ya. Oke, sudah ada sedikitnya pengetahuan dasar kalian tentang pelajaran. Ya, tadi kita dalam pelajaran itu menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik. Indeks pencapaian kumulatif adalah melakukan pengamatan tanaman pangan tentang kerusakan hama tanaman pangan, menentukan teknik pengendalian hama tanaman pangan, dan menerapkan teknik pengendalian hama secara mekanik, fisik, biologis, dan bertani. Ya. Terus tujuan dari pembelajaran kita adalah diharapkan ya melalui kegiatan ini dengan menggunakan sistem pembelajaran discovery learning, kalian atau peserta didik kira-kira dapat mengevaluasi tanda-tanda kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik pada tanaman dengan tepat. Ya, itu tujuan kita. Terus tentunya ada manfaat di dalamnya. Manfaatnya adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang gejala kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh faktor biotik dan abiotik, serta dampak kerugian yang dialami oleh petani. Ya, ini dampak apa yang kira-kira akan merugikan petani? Ya, ini di dalamnya ada peta konsep. Ya, pertama tanda kerusakan, terus ada faktor biotik dan faktor abiotik. Tadi sudah dijelaskan teman kalian ya. Faktor biotik itu di mana ada makhluk hidup yang bernapas, terus melakukan metabolisme, terus makan dan minum, ya. Dan yang berikutnya ciri-ciri ya, tanda-tandanya adalah mengeluarkan sisa zat. Itu kalau berbicara tentang biotik. Sedangkan kalau berbicara tentang abiotik atau yang tidak hidup, di situ tentunya yang mempengaruhi tanaman ada suhu, ya, sinar matahari, tanah, kelembaban air, ya. Jadi itu dua yang menjadi ciri-ciri dari faktor biotik dan abiotik. Ya, di sini saya lihat perlihatkan ke kalian tanda-tanda kerusakan, ya. Biotik, ya, coba diperhatikan pada gambar. Di situ ada tanaman apa yang ini, yang sebelah kiri kita ini. Iya, jagung tepat sekali. Salah satu tanaman kita, jagung itu terserang ulat geraya pada tanaman, ya. Jadi dia termasuk biotik kan, ya kan? Berarti ada hewan di dalamnya atau ada serangga berupa ulat. Jadi ini perlu diketahui bahwa serangan dari ulat geraya ini, ya, merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan kerugian besar bagi petani, di mana kalau larvanya ini sudah semakin banyak, larva itu perhatikan gambar ada larvanya, itu bisa-bisa daun itu sampai tinggal rusuknya atau tinggal batangnya karena daunnya sudah dimakan oleh larva ini, ya, dan ulat. Ya, jadi serangannya sangat merugikan petani karena berhubungan dengan apa? Kalau daunnya sudah termakan oleh pada saat fase vegetatif, daunnya sudah dimakan oleh hama atau ulat, tentunya proses pembuahannya atau masuk masa generatifnya apa yang terjadi? Ya, buahnya tidak akan normal kan? Ya kan? Biasa kalau kita petik jagung itu ada yang obatnya apa? Tidak ini lagi, isinya tidak banyak, ya, atau kecil, ya kan? Dan apa? Jalannya yaitu isi. Nah, itu terjadi karena serangan dari ulat geraya tersebut. Karena dia sudah memakan daun, sedangkan daun itu sangat berguna untuk proses
lihat di gambar yang berikut. Pada tanaman apa ini? Ya, padi. Ya, pada tanaman padi itu ada namanya serangan penggeret batang padi. Ya, jadi ini juga merupakan kerugian besar bagi petani-petani kita, khususnya petani tanaman pangan jenis cerealia, di mana kalau serangan penggeret ini bisa merusak sampai 50% bahkan 60% tanaman padi dalam satu hektar. Ya, jadi serangan penggeret ini dimulai dari kupu-kupu. Kalian pernah lihat kupu-kupu putih? Jadi dia menaruh telurnya pada daun tanaman padi. Ya, setelah telurnya menetas, ya, menjadi ulat inilah yang masuk ke dalam batang padi. Ya, batang padi, bukan kupu-kupu yang memakan tanaman padi, tapi ulat yang dia telurkan ke tanaman padi. Telur itu menetas menjadi ulat, masuk ke dalam batang sehingga dia memakan, ya, batang tersebut yang masih muda, sehingga di fase generatif kadang-kadang kalian melihat bahwa ada daun yang sudah mulai menguning, ya, tidak hijau lagi, karena pada batang itu dia sudah makan, itu dia potong, ya, di dalam. Coba lihat, saya ada beberapa gambar itu, kalau kalian lihat ini saya hanya tampil seperti ini. Jadi daunnya jadi kering, jadi menguning sehingga mati. Itu di fase vegetatif. Sedangkan di fase generatif dampaknya apa? Pada saat dia menyerang itu ulat, maka kalian biasa lihat tanaman padi buahnya itu hampa, ya, berwarna putih. Dia keluar malai tapi tidak berisi lagi, ya. Karena apa? Sudah tidak ada terpotong, ya. Namanya tanaman kalau sudah terpotong bagian batang, tentunya unsur hara ataupun zat nutrisi yang dibutuhkan tidak lagi mengalir ke buah, ya, memalai, sehingga pada saat dia berproses menjadi hampa. Nah, itu kerugian besar bagi petani-petani kita, ya kan? Ya, itu gejala serangan pada penggeret batang. Terus saya tampilkan lagi. Ya, ini masih biotik, ya. Penyakit bulai jagung disebabkan oleh jamur. Ya, sama seperti tadi, ini bulai jagung. Jadi yang disebabkan oleh jamur Perenosclerospora sp, ya. Jadi itu yang menyebabkan buah jagung menjadi kerdil karena serangan dari jamur tersebut, ya. Terus yang berikut ada penyakit kerdil rumput disebabkan oleh virus Berepanosofa, ya. Jadi virus ini menyerang tanaman padi, ya, sehingga padi di masa vegetatifnya menjadi kuning seperti ini tanda-tandanya, ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, bahkan dia melipat, daunnya melipat, ya. Dia tidak segar terbuka, tapi dia melipat sehingga menyebabkan pertumbuhannya tidak normal lagi, ya. Dia ibaratnya tidak normal seperti biasa, dia akan pertumbuhannya terhenti karena virus wereng batang coklat yang jadi kerdil tanaman padi kita, ya. Oke, lanjut lagi. Ya, sekarang kita masuk ke kerusakan tanaman akibat faktor abiotik. Ya, salah satu contoh adalah kekurangan apa itu? Iya, unsur hara. Berarti kita berbicara tentang abiotik, ya kan? Unsur hara kan tidak bernafas dan tidak makan, ya. Jadi dia termasuk abiotik. Jadi jagung ini ciri-cirinya kekurangan unsur hara nitrogen. Jadi ada di tengah, khususnya di busuknya ada menguning sampai mencoklat sehingga mengganggu pertumbuhan jagung, bahkan di fase generatif pembuahan dia akan mengganggu buah itu, ya. Buah akan tidak tumbuh dengan normal, bahkan kelompoknya tidak akan terisi dengan baik, ya. Terus pada tanaman yang berikut adalah tanaman padi, di mana kekurangan air seperti itu,
ya. Batangnya sangat kurus, ya, terus tidak ada makan karena kekurangan air. Ya, berikut. Ya, kita masuk ke tanaman jagung, ya. Ini kekurangan unsur fosfor, ya. Bisa dilihat ciri-cirinya, tanaman kekurangan unsur fosfor. Dan yang kedua adalah tadi kekurangan unsur nitrogen. Itu di sebelah itu yang masih hijau, tentunya tercukupi nutrisinya. Tapi yang sebelahnya itu kekurangan, ya, kekurangan nitrogen. Dia tegak, ya, tegak, tapi daunnya kekurangan, dia menguning karena kekurangan unsur nitrogen, ya. Seperti itu tanda-tanda yang terjadi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, jelas ya dengan contoh-contoh yang diberikan. Ya, saya akan memutarkan video tentang ini ya, tentang pangan. Ya, dimana di situ akan diketahui tentang kerusakan tanaman. Ini saya minta maaf karena speakernya lupa diambil tadi. Speaker karena nggak akan kedengar ya, saya lupa sekali speaker. Ya sama saya itu sudah kan tidak ditayangkan di pasar. Iya. Cuma lebih jelasnya saya kalian bisa dengar ya. Cuma ya kalau tidak ada speaker seperti itu ya. Kita bisa lihat aja ya. Seperti ini ya. Dimana ini tanaman kedelai ya, tanaman kedelai termasuk tanaman pangan di sekitar sana. Ini di dalam pertanaman dimana ini terinfeksi hama. Coba lihat ciri-cirinya ya, hama ulat ya, ulat pemakan kolong. Ya, ada juga kuping hijau itu sedang memakan daun. Ya. Ya, karena ya salah satu akibat faktor kardio. Iya, oke. Ya itu tadi ya tentang video. Sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Ya, jadi saya akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Coba berhitung dulu 1, 2, 1, 2.
Di meja kalian ada tanaman, ya, jenis tanaman, ya. Terus lembaga ini seharusnya gini ya, seharusnya kita ke lapangan meninjau tanaman kita sebenarnya, tapi karena keadaan jadi Bapak coba mengamati dan mengambil beberapa tanaman yang terinfeksi. Jadi tujuan kalian di sini adalah menggambar infeksi apa yang terjadi dan menentukan kira-kira ini faktor apa, biotik atau abiotik, ya, dengan gejala-gejala yang didapat dari tanaman tersebut, tanaman padi dan tanaman jagung, ya. Jadi kalian bisa searching di apa ya, di Google, kira-kira menggunakan HP boleh untuk mencari tanda-tanda seperti ini, kira-kira apa penyebabnya. Apakah dia kekurangan unsur hara atau kekurangan atau karena serangga, virus dan sebagainya. Ya, ini kalian nama tanaman dulu, kan buat tanaman ya. Tanaman jagung, setelah jagung kalian amati jagung, gambar dulu. Ya, gambar bagian mana yang terinfeksi. Ya, gambar boleh jagung, gambar dulu apa? Daun jagung. Setelah itu kalian gambar lagi yang terinfeksi di mana? Dipanahkan ini apa? Akan kesimpulan dari masalah atau identifikasi masalah yang kalian dapat. Silakan kelompok 1 berdiri. Kesimpulannya saja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan menyampaikan dari hasil pengamatan kami yang akan memberikan kesimpulannya. Dari hasil pengamatan kelompok kami, jagung gejala terusakan disebabkan oleh virus fungus yang termasuk faktor biotik, sedangkan untuk tanaman padi berdasarkan ciri kerusakannya disebabkan oleh jamur Cercospora jensiani ricip dan termasuk dalam faktor biotik. Sekian dan terima kasih. Kita nonton dulu. Masuk ke kelompok 2 untuk menyimpulkan apa yang kalian tidak. Silakan. Wakilnya siapa yang? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan menyampaikan hasil pengamatan kami pada penyakit-penyakit yang dialami tanaman. Padi mengalami penyakit awal atau hawa daun atau preset yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas corizae, yaitu faktor biotik. Jagung mengalami 2 penyakit, yaitu hawa daun atau preset yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas corizae atau faktor biotik dan kekurangan unsur hara nitrogen, serta penyakit bercak daun atau mildew yang disebabkan oleh jamur Elminthosporium carbonum, termasuk faktor biotik. Iya, berikan tepuk tangan kelompok 2. Ya, tadi paparan kelompok yang kelompok pada kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 1 sudah mengamati sangat jelas tentang kerusakan, melihat ciri-ciri dan membandingkan dengan yang ada di KPU. Ternyata mereka menemukan bahwa kerusakannya dia banyak diakibatkan oleh faktor biotik, ya. Sedangkan kelompok kedua tadi ada yang abiotik dan biotik, ya. Ada yang abiotik, ya, ada yang abiotik dan biotik. Jadi dari hasil yang kalian dapatkan, semoga memberikan pengalaman buat kalian tentang bagaimana kita mencari
solusi dari masalah tersebut, ya, atau mengidentifikasi persoalan yang ada di lingkungan pertanian, khususnya tanaman pangan. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok 2 mungkin mau bertanya ke kelompok 1 atau kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 untuk diskusi, silakan. Kalau mau diskusi kita masuk ke diskusi. Abdi mau bertanya? Tidak. Bosan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi di sini Bapak mau sampaikan bahwa kerusakan tanaman yang sebenarnya disebabkan oleh faktor abiotik itu tentunya mengakibatkan luasan tanaman yang rusak itu lebih luas, ya, kalau disebabkan oleh faktor abiotik atau tidak hidup. Contohnya kekurangan hara, unsur hara, ya, kekurangan air. Itu kalau kalian di satu hamparan itu akan luas kelihatan, ya. Itu ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri kalau kekurangan faktor biotik berdampak pada tanaman abiotik. Tapi kalau faktor biotik atau faktor hidup dalam satu hamparan itu banyak dilihat di satu spot tertentu, ya. Ya, dari satu hamparan mungkin hanya sekitar 2 meter persegi, 3 meter persegi bisa kita lihat karena dirusak oleh virus, ya, dirusak oleh hama dan sebagainya, ya. Secara umum kalau kita mau lihat, kalau dampaknya, kalau faktor biotik itu secara luas, secara kecil, ya, spot. Tapi kalau abiotik itu secara luas. Karena kalau kekurangan unsur hara itu hampir semua hamparan kan kelihatan karena luas, ya. Atau dia kalau kekurangan air itu hampir semua itu, kalau kekurangan air ya semua akan kelihatan. Berarti dampaknya akan luas, ya, dibanding biotik. Kalau biotik hanya spot saja, mungkin hanya di sekitaran 2 meter persegi atau 3 meter persegi. Itu secara umum kalau kita mau lihat penyakit dari kerusakan tanaman yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik, ya. Ya. Oke. Dari pembelajaran kita akan masuk ke kesimpulan, ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Bapak menarik kesimpulan. Kalau dari kalian kira-kira apa kesimpulan kita untuk pembelajaran ini? Ada yang bisa? Ya, ada yang bisa menyatakan pendapatnya sebelum Bapak memperlihatkan apa yang perlu kita simpulkan dari pembelajaran kita? Ada yang bisa bersuara? Biar salah nanti diperbaiki. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan yang pertama, ya. Faktor biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang meliputi semua makhluk hidup. Sebaliknya, faktor abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup. Ya, bisa diterima? Coba. Ya, oke, jelas, ya. Yang kedua, kerusakan tanaman yang disebabkan faktor biotik meliputi hama, penyakit, buruk dan hama. Ya. Dan yang terakhir, kerusakan tanaman disebabkan oleh faktor abiotik meliputi suhu udara, sinar matahari, kelembaban air dan unsur hara. Ya, oke. Saya kira dengan kesimpulan hari ini, ya, yang sudah kalian lihat di depan Bapak paparkan, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya, semoga apa yang kalian sudah dapatkan hari ini dapat memberikan pengetahuan baru buat kalian untuk dapat lebih mengetahui tentang kerusakan tanaman sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh petani. Ya, saya kira itu saja dan lembarannya nanti dikumpulkan